Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi atau ramalan untuk zodiak ya, atau reading zodiak untuk zodiak Aquarius periode Mei 2024. Untuk energi generalnya, karir, keuangan, percintaan, dan juga pesan semesta. Nah, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun reading ini untuk zodiak Aquarius, tetapi belum tentu resonate buat semua Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk energi generalnya Aquarius Mei di bulan Mei 2024 ya. Oke, di sini aku dapat kartu stop ya. Ada hal-hal yang akhirnya kamu hentikan atau kamu selesaikan atau udah kamu stop aja. Bisa ini tentang suatu pekerjaan yang mungkin menurut kamu udah nggak worth it, udah nggak profit, atau bahkan sesuatu hal ini pekerjaan yang toxic ya, atau bisa ini tentang hubungan ya, baik itu hubungan percintaan, pertemanan gitu ya, atau hubungan pekerjaan, partnership atau partner bisnis kayak gitu ya, atau ini bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri, yaitu berusaha untuk menghentikan ya kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang negatif. Oke. Ya, di sini aku dapat kartu fate ya, dimana kamu udah bisa lebih pasrah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi udah nggak mau terlalu kamu galauin. Ya udah, kalau emang udah jalannya ya terima aja. Nah, ini mungkin juga bisa berkaitan ya, kalau emang sesuatu hal ini nggak worth it, ya udah selesaiin aja, berhenti aja kayak gitu loh. Oke. Ya, anxiety. Ada hal-hal yang sempat bikin kamu galau, baik ini tentang keraguan-raguan, tentang kebimbangan, atau kayak yang kok jadi overthinking sendiri ya, padahal sesuatu hal itu belum tentu terjadi gitu loh. Nah, tapi akhirnya kamu akan bisa lebih ikhlas gitu ya, ngejalanin apapun tuh kayak kamu akhirnya bisa lebih ikhlas ya. Manusiawi sih ya, kadang-kadang kita jadi gelisah, khawatir terlalu berlebihan kayak gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kamu bisa mengikhlaskan semuanya. Oke, ada grow dari ujian-ujian yang datang gitu ya, atau hambatan atau permasalahan yang sempat membuat kamu jadi gelisah, bahkan sempat kamu harus memutuskan ya atau menghentikan tentang sesuatu. Justru di situ akhirnya kamu bisa bertumbuh ya, sisi spiritual kamu juga bisa lebih bertumbuh ya. Kamu akan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, lebih bisa memahami, jadi udah nggak ada kayak marah-marah ya, atau menyimpan dendam, atau bahkan mungkin obsesi. Kamu udah lebih bisa pasrah ya, udah banyak Aquarius yang belajar tentang spiritual, jadi hidup kamu udah bisa lebih tenang aja setelah melewati segala kegalauan-kegalauan. Oke. Oke, rejection. Ada penolakan. Jadi aku rasa nih gelisahnya kamu ada penolakan. Penolakan ini bisa tentang
kamu permohonan proposal atau kamu apply something gitu ya, atau ini penolakan dari seseorang ya yang awalnya membuat kamu galau, tapi akhirnya kamu bisa menerima itu dan ya udah kamu akan berhenti untuk tidak ambisi lagi, untuk tidak mengejar lagi. Kamu sudah bisa memahami ya mungkin belum rezeki aku, atau ya seseorang ini mungkin belum jodohku, atau seseorang ini mungkin nggak baik buat aku udah bisa menerimanya walaupun awal-awal ada kegalauan-kegalauan ya. Oke, kita lanjut ya untuk karir. Karir Aquarius. Karir Aquarius di bulan Mei ya. Di sini aku dapat 8 of Cup ya. Nah, ternyata anxiety-nya kamu atau kegelisahan kamu ini terkait dengan pekerjaan atau karir ya. Sepertinya kamu ngerasa nggak berkembang, kamu ngerasa nggak worth it untuk bertahan, sehingga di sini ada stop. Jadi beberapa Aquarius ada yang kamu resign, ada yang mungkin kamu mengejalanin bisnis, ternyata udah nggak profit ya, atau nggak berkembang, ya udah kamu stop aja. Atau ketika kamu menjalin kerjasama dengan seseorang ternyata nggak sesuai harapan ya, kok stuck gini-gini aja nggak berkembang, ya udah akhirnya kamu memutuskan untuk selesai. Oke. Ya, Nine of Diamond, Fortune, ada keberuntungan. Jadi kalau misal nih kamu memutuskan untuk resign, ternyata malah ada keberuntungan lain yang di sini nilainya tuh lebih besar gitu loh. Atau ketika kamu memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan partner kamu atau seseorang, ternyata kamu malah lebih bisa membawa atau menciptakan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar ya. Prince of Heart, dalam situasi yang sulit di pekerjaanmu, ada rekan kerja kamu atau teman kamu yang bisa membantu dengan tulus ya, yang bisa membantu dengan tulus. Energinya maskulin, usianya tuh masih muda gitu. Atau ini bisa klien atau customer kamu yang usianya masih muda. Jadi kayak gini, semisal kamu udah kepepet target nih, kayaknya kamu udah stuck aja, ternyata kamu dapat bertemu seseorang gitu ya, kamu tawarin atau kamu prospek dan dia setuju gitu, dia oke gitu. Jadi kayak kalau aku dari kartu fortune ya, sekepepet apapun dalam pekerjaan kamu itu selalu ada aja rezeki atau keberuntungan. Bahkan di sini ada rejection ya. Jadi ini kegalauan sama rejection ini aku rasa lebih ke pekerjaan ya. Bahkan ketika kamu berasa ditolak dimanapun, ternyata ada seseorang yang ngebantu kamu. Jadi Dewi Fortuna tuh masih bersama kamu ya. Oke, Seven of Club, Deception. Stucknya situasimu di karir ini terkait dengan adanya seseorang yang memang berniat tidak baik ya. Jadi berniat tidak baiknya ini bisa dia dengan menggunakan cara-cara dalam tanda kutip gitu ya, mengirimkan energi-energi negatif supaya pekerjaan kamu, proyek kamu, usaha kamu itu tersendat. Bisa juga dengan mungkin menjelek-jelekan kamu di belakang gitu ya, memberikan apa ya, testi yang buruk tentang kamu atau pekerjaan kamu. Nah, itu ya. Tapi di sini ada fortune ya. Walaupun ibaratnya tuh kamu digempur dari sisi manapun, selalu ada keberuntungan buat kamu. Selalu ada hoki. Apalagi ketika di sini kamu ikhlas, kamu bisa menerima
dan istilahnya kamu menanggapinya dengan bijak dan dewasa, nah keberuntungan makin banyak datang ke kamu ya, di balik gempuran-gempuran orang-orang yang memang berniat tidak baik ke kamu. Princess of Heart. Walaupun ada yang berniat tidak baik, katakanlah ada yang jahat lah ya, ingin menghancurkan karir kamu atau usaha kamu, tapi ada orang-orang yang tulus bersama kamu ya. Nih energinya Prince of Heart dan juga Princess of Heart. Ini orang-orang yang tulus, usianya masih muda-muda, ada laki ada perempuan. Oke. Kita lanjut untuk keuangan ya. Keuangan Capricorn, Aquarius. Keuangan Aquarius Mei 2024. Page of Button. Ada kabar baik terkait dengan keuangan. Bisa seseorang mengabarkan bahwa kamu dapat komisi nih, kamu bonus kamu cair nih gitu, atau ya mungkin dari pasangan atau seseorang yang suka sama kamu, nih loh aku kasih hadiah ya, mentahnya aja. Nah mungkin seperti itu juga bisa. Oke. Ten of Cups. Ada rezeki datang dari berbagai sumber atau berbagai pintu ya. Ibaratnya nih cups kamu ini berapa banyak pun tuh nggak pernah surut gitu ya. Selalu rezeki itu ada aja datang. Jadi keuangan kamu oke sih. Mungkin di karir ya yang agak struggling gitu. Oke, ada debt di sini. Debt ini tidak selalu berarti negatif ya. Di sini itu sebelumnya mungkin kamu sempat ada masalah keuangan atau kondisi keuangan kamu sempat nggak stabil. Nah di bulan Mei ini ya situasi itu berakhir karena kamu menerima kabar baik dan juga banyak income datang dari berbagai sumber gitu. Ya, The Magician nih ya. Ada keajaiban di mana jika kamu sempat merasa kondisi keuangan nih terhimpit gitu ya, atau ada masalah keuangan, tapi kemudian ada keajaiban nih ya, tiba-tiba kamu dapat kabar baik, ada rezeki itu kok dari mana aja tuh kok datang gitu loh. Oke, Seven of Cups ya. Aku rasa nih aktivitas kamu nggak cuma dari pekerjaan inti aja, kamu kayak ada beberapa side job gitu. Nah ini juga semuanya itu menghasilkan gitu, makanya ada pemasukan dari berbagai sumber gitu loh. Oke, kita lanjut ya untuk percintaan. Yang single dulu ya, percintaan single Aquarius bulan Mei. Ya, sunglasses. Ada seseorang yang stalkingin kamu, bisa ini mantan, orang masa lalu, atau ya penggemar rahasia kamu, secret admirer, atau ada yang lagi suka sama kamu tapi belum berani ngomong, jadi dia kayak kepo-kepoin kamu dulu gitu ya, cari momen yang tepat. Oke. Not enough. Ada seseorang yang cemburu sama kamu. Bisa jadi ini energi orang masa lalu, ketika dia stalkingin kamu, ternyata kamu baik-baik aja, tanpa dia kamu bahagia-bahagia aja. Nah ini membuat dia tuh jadi cemburu ya. Palm tree. Walaupun kamu single atau jomblo, tapi kamu nggak galau tuh ya. Aku lihat di sini kamu fine-fine aja, kamu stabil, kamu happy, bahagia, enjoy. Nah ini yang bikin orang-orang jadi pada iri. Nggak punya pacar tapi kok hidupnya bahagia ya, kok seneng-seneng terus, kok enjoy aja. Tuh bikin orang iri kan. The Phoenix. Ada orang dari masa lalu yang meminta atau datang ingin kembali ya, rekindle, renew, kembali memperbaiki hubungan.
Oke, kita lihat lagi tuh ya, seduction. Ada yang merayu kamu Aquarius ya, sebagian orang baru tapi sebagian besar nih orang lama ya yang merayu kamu karena ingin balikan ya. Oke, nah kita lihat untuk yang berpasangan ya. Percintaan Aquarius couple atau berpasangan periode Mei. Oke. Love call, ada komunikasi yang intens antara kamu dengan pasanganmu. Kalian sama-sama mengekspresikan perasaan kalian ya, menjujurkan perasaan masing-masing ya, pokoknya komunikasinya lancar jaya gitulah ya. Oke, healthy choices ya. Walaupun terkadang ada situasi di mana kamu sibuk dengan aktivitas kamu ataupun dia sibuk dengan aktivitasnya, tapi ya selalu menyempatkan diri untuk saling berkomunikasi gitu ya, saling berkabar ya. Oke, lightning. Bisa jadi tiba-tiba dia berubah. Mungkin yang awalnya komunikasinya intens, terus kok tiba-tiba jadi jarang. Nah, sebenarnya nih dia karena lagi sibuk aja dan ada yang harus dia selesaikan ya berkaitan dengan urusan pribadi gitu. Jadi kamu jangan marah-marah dulu. Atau bisa sebaliknya, kamu yang tiba-tiba nggak bisa terlalu intens karena ada kesibukan atau ada masalah yang mesti kamu selesaikan ya. The golden mirror ya. Ketika salah satu pihak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing nih, pasangan atau salah satu pihak merasa kayak diabaikan ya, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, bukan berarti ada orang ketiga, hanya karena memang perubahan ini ada kalanya tuh seseorang butuh waktu untuk sendiri ya. Oke, tuh ya, set. Sepertinya situasi perubahan-perubahan yang terjadi bukan kali ini aja ya, sudah sering kali terjadi. Jadi ya ketika ada masalah pribadi atau butuh waktu untuk sendiri, pasanganmu memang memilih untuk menarik diri dulu, tetapi tetap menyempatkan diri untuk berkomunikasi. Mungkin yang biasanya all the time atau sampai sleep call, nah mungkin ini beberapa waktu enggak dulu gitu ya. Nah ini mungkin kayak kamu merasa diabaikan, padahal ini udah sering kali terjadi, dan ketika situasinya udah kembali normal ya kalian balik intens lagi komunikasinya ya. Oke, sekarang aku akan coba kasih ini ya, apa pesan romance angel untuk percintaan Aquarius ya, baik yang single ataupun berpasangan. Oke. Religious factor, kamu akan berdealing dengan seseorang yang kalian tuh ada banyak perbedaan, terutama berbeda agama, cara pandang spiritual, budaya, adat istiadat, dan latar belakang. Calling in your soulmate ya, ini tadi yang aku bilang, sempat ada situasi komunikasi yang kurang intens, tetapi dia selalu mengingat kamu dalam pikirannya, selalu menyebut namamu, baik dalam doanya atau dalam kesibukannya sekalipun. Walaupun dia menarik diri, tapi dia membayangkan kamu ya. Wow, honeymoon. Untuk yang single nih, tadi udah terbaca ya, ada energi orang lama yang datang lagi merayu kamu, menggoda kamu, bahkan mungkin ajak kamu buat jalan-jalan atau honeymoon holiday gitu ya. Nah, untuk yang berpasangan ya, jangan khawatir jika pasanganmu sibuk sendiri, mungkin sempat komunikasinya on off itu karena memang ada kesibukan, karena dia butuh space aja gitu, bukan berarti ada orang ketiga. Nah, ketika situasinya normal ya dia akan ajak kamu untuk
berkencan romantis, honeymoon, atau traveling, atau sekedar jalan-jalan. Oke. Nah, yang terakhir ya, aku kasih pesan semesta untuk Aquarius di bulan Mei. Pesan semestanya adalah ya, a change in the wind. Aku rasa nih ada sinkron dengan perubahan komunikasi tadi ya. Ada sesuatu hal yang berubah dan itu sesuatu hal yang wajar ya, tentang energi seseorang, perasaan seseorang, atau situasi, suasana apapun ya, mau itu dalam pekerjaan atau hubungan, bahkan juga dengan keuangan. Nah, namanya kehidupan tuh kan ada pasang surut ya, ada up and down. Nah, di sini aku melihat dari energi kamu ada faith, ada growth. Jadi perubahan apapun walaupun awalnya bikin kamu gelisah, tapi akhirnya kamu bisa mengerti, bisa memahami, dan juga bisa menerima dengan ikhlas ya. Dan ketika kamu semakin ikhlas, maka kebaikan-kebaikan datang ya. Sama halnya ketika kamu dan pasanganmu komunikasi agak on off gitu, tapi kamu nggak marah-marah, kamu nggak obsesi, kamu nggak mengejar, kamu nggak ambisi, kamu cukup memahami bahwa dia butuh space, ya nantinya akan tetap kembali ke kamu, bahkan dengan suasana yang lebih romantis ya. Oke Aquarius, ini untuk prediksi kalian di bulan Mei. Aku harap ini bisa resonate. Thank you dan nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.